Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang beribadah di gereja ini ataupun di tempat di mana kita bisa memberi waktu untuk memuji, memuliakan Tuhan dan beribadah kepadanya serta mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan menyapa kita di Minggu Okuli saat ini, yaitu yang terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu waktu Pilatus mengadakan pembangunan saluran air atau aliran air ke Yerusalem. Lalu kemudian rakyat protes, tidak setuju. Lalu mereka mengadakan huru-hara untuk memprotes kebijakan Pilatus itu. Nah, sehingga dengan kuasa yang ada pada Pilatus, dia menyuruh serdadu-serdadu Romawi yang ketika itu berkuasa di Yerusalem untuk menghalau para perusuh itu dan termasuk membunuh mereka dengan pedang. Dan ada di antara mereka yang bahkan sampai masuk ke bait suci, yang ketika itu ada orang-orang Galilea, ada orang banyak beribadah di bait suci itu, dan termasuk juga orang-orang yang di bait suci itu terbunuh. Nah, itu peristiwa pertama. Nah, sehingga dalam ayat yang pertama kita datang, firman Tuhan tadi berkata, ya, ketika ada orang Galilea datang kepada Yesus memberitahu tentang kabar orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban ketika itu. Jadi itu dianggap mencampur darah manusia dengan darah korban. Nah, peristiwa kedua, lalu kemudian ketika pembangunan itu terjadi, ada kecelakaan yang menimpa
orang-orang suruhan atau anak buah Pilatus yang bekerja di dalam proyeknya itu. Mati tadi 18 orang. Nah, lalu orang lain menganggap bahwa orang-orang yang mati kecelakaan karena bekerja pada Pilatus menganggap mereka itu wajar mati karena mereka itu pengkhianat, mereka itu kaki tangan penjajah, mereka itu penjilat, kira-kira begitu. Jadi ada dua kelompok di sini. Kelompok yang pertama orang yang menentang Pilatus, mati, dibunuh. Kelompok yang kedua ada 18 orang mati kecelakaan tertimpa dekat Menara Siloam tadi katanya. Nah, sehingga orang-orang Yahudi berkata, apakah mungkin orang-orang yang mati yang dibunuh itu mungkin karena dosanya maka mati terbunuh? Nah, lalu kemudian orang-orang Yahudi juga berkata, pantaslah pekerja-pekerja Pilatus itu mati. Untunglah mereka celaka karena mereka kaki tangan penjajah, karena mereka penjilat kepada penjajah. Jadi dua belah pihak di sini. Nah, kalau saya menggambarkan ini seperti peristiwa yang terjadi juga di tengah-tengah bangsa kita. Ketika Ahok diadili, ketika Ahok bersalah, ada sekelompok orang yang menganggap Ahoklah manusia yang paling berdosa, yang paling bersalah di Indonesia dan dia layak mati. Itu dari kelompok pertama. Lalu kemudian setelah Ahok diadili, lalu dia dihukum, datanglah kelompok Ahok berkata bahwa kutukan Ahok sedang berlangsung, maka banyak orang-orang yang tadinya melawan Ahok menjadi mati. Nah, jadi yang satu mengatakan dia benar, yang lain mengatakan dia benar, dan yang mati itu, yang celaka itu adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kalau begini semua kelompok, kalau begini semua manusia saling menuduh dia yang bersalah, dia yang berdosa, maka dia wajar mati. Jadi tidak ada kesempatan bagi orang untuk saling introspeksi. Tidak ada waktu bagi setiap orang untuk mengevaluasi. Tidak ada waktu bagi setiap orang untuk bertobat. Nah, karena itulah firman Tuhan Yesus ini memberi gambaran baru, memberi wawasan baru kepada orang-orang yang mengikut dia ketika itu, kepada orang-orang yang mendengar pengajaran dan khotbahnya. Yesus berkata bahwa bukan karena dosanya mereka mati, sekalipun mereka mati di bait suci, sekalipun mereka mau beribadah kepada Tuhan, sekalipun mereka mau menjalankan kesalehannya. Dan mereka yang mati karena kecelakaan, karena disuruh oleh Pilatus itu juga mereka bukan mati karena dosanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka apa pelajaran yang mau kita petik dan mau kita renungkan untuk membangun kehidupan kita bertobat, berubah untuk semakin baik dan semakin baik, dan terutama kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita, sama seperti Allah kita yang adalah sempurna. Dalam Matius 5 ayat 48 Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Yang pertama, bertobatlah kita untuk menghakimi orang lain. Berubahlah kita untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pernah mengecam orang-orang yang suka menilai orang lain, yang suka menghakimi orang lain. Yesus berkata, mengapa selumbar di mata saudaramu engkau melihat dengan jelas, tetapi sebesar apa katanya? Tapi sebesar balok di matamu kamu sendiri tidak melihatnya. Singkirkanlah dulu balok di matamu itu supaya kamu bisa terang menderang melihat kondisi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering kali kita tergoda untuk membaca kehidupan dan nasib orang lain. Nah, ketika mereka ditimpa bencana, dalam tradisi atau dalam kebiasaan orang kita, kalau ada orang yang dia tidak senangi lalu mengalami penderitaan atau sakit atau celaka atau mungkin usahanya bangkrut, lalu apa dalam katanya dalam hatinya? Tuhan ini matong, ini jangan rohani.
Enahulita nih. Nah, ketika dia menyimpulkan sesuatu yang buruk bagi orang lain, sesungguhnya pada saat itu dia telah menjadi hakim atas diri orang lain. Seringkali kita juga ya bisa mengadili dan menghakimi diri kita sendiri. Mungkin ketika kita sakit, atau anak kita gagal, atau mungkin juga kita belum punya keturunan, atau mungkin anak kita juga tidak menikah, lalu kita katakan, Tuhan, apakah kiranya apa gerangan dosaku? Mengapa harus terjadi ini kepadaku? Atau mungkin juga bukan dosaku. Ahado dosani natuatuaku, ahado dosani opuk. Karena itu firman Tuhan ini mau mengubah paradigma yang seperti itu. Kalau kamu sakit, kalau kamu menderita, kamu di PHK, usahamu bangkrut, kamu gagal, kamu belum dapat jodoh, kamu belum punya anak, bukan karena dosamu, bukan karena dosa orang tuamu, tetapi supaya nyatalah kuasa dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, metode-metode seperti ini yang berkembang sekarang di tengah-tengah kehidupan orang Kristen yang disebut sebagai teologi kemakmuran. Yang berkata bahwa semua orang yang setia kepada Tuhan, yang rajin beribadah kepada Tuhan, rajin memberi perpuluhan kepada Tuhan, hidupnya akan makmur, hidupnya akan sejahtera. Dan kalau dia sakit, pergi saja KKR, lalu seketika dia akan sembuh pada saat itu saja. Nah, ini teologi kemakmuran yang dikatakan. Padahal Martin Luther mengatakan teologi yang paling baik dan teologi yang sejati adalah teologi salib. Karena tidak ada keselamatan tanpa salib, dan tidak ada kehidupan tanpa kematian Yesus. Nah, dan kalau kita mengalami sesuatu nasib yang buruk, lalu kita akan dikatakan kamu belum beriman, kamu belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan, berikan persembahmu kepada Tuhan, maka niscaya kamu akan berjaya. Jadi pernah teman saya bercerita tentang angkot, ya. Kalau angkot biasanya di Siantar atau di Medan selalu ada tulisan di kaca bagian belakang. Apapun itu, misalnya kalau karena sayur kol dia bisa membeli mobil angkotnya, selalu ditulis Kol Domulana, ya kan? Kol Domulana. Nah, jadi di mobil yang satu ini sedikit agak unik. Dituliskan di belakang Piliado Mulana. Perpuluhan mulanya, perpuluhan awalnya. Jadi kan dalam pikiran kita, oh berarti mobil ini bisa dibeli karena ada perpuluhan atau karena pilihan. Berarti mungkin itu yang punya angkot ini pasti pendeta ini. Ya kan? Pasti pendeta ini karena dapat pilihan, dapat perpuluhan, maka dia bisa beli mobil. Ternyata bukan pendeta. Setelah diselidiki, kenapa kok bisa di belakang mobil itu perpuluhan awalnya atau pilihan mulana, diselidiki. Ketika keluarga ini akan membuka usaha, diundanglah pendeta ke situ untuk mendoakan usaha ini. Lalu pendeta datang didoakan, akhirnya usahanya ini berdiri dan mulai maju. Dan pada saat itu pendeta berkata, kamu harus rajin memberi perpuluhan kepada Tuhan supaya usahamu ini makin maju dan makin maju. Setelah itu dikasih perpuluhan, makin maju. Rupanya suatu waktu, walaupun keluarga ini makin rajin memberi perpuluhan, akhirnya turun juga pendapatan usahanya. Datanglah keluarga ini ke pendeta, Pak Pendeta, kenapa usaha kami makin surut, makin tidak lancar? Lalu pendeta berkata, berarti saudara belum jujur kepada Tuhan, belum memberi persembahan yang terbaik. Karena itu supaya usahamu maju, berikan lagi persembahan yang terbaik. Lalu diberi lagi persembahan yang terbaik. Rupanya makin bangkrut juga.
Datang lagi ke pendeta itu, jawaban yang sama juga dari pendeta. Kamu belum jujur sejujur-jujurnya, berikan yang terbaik. Akhirnya dijual separuh hartanya itu, diberi lagi persembahan kepada Tuhan. Bangkrut juga. Lalu datang kepada pendeta itu, dikasih lagi saran yang sama. Akhirnya si kawan ini pulang ke rumahnya dengan suasana hati yang gundah gulana atau galau. Bagaimana ini, saya sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan, rajin beribadah, tetapi kenapa usaha saya makin bangkrut? Akhirnya si keluarga ini pergi, tidak lagi pergi ke pendeta, tapi pergi ke dealer atau ke showroom dan dibeli mobil di situ. Karena pikirannya pada saat itu tinggal rumahnya saja yang tinggal, yang sisa. Dia jual rumahnya ini, lalu dia beli angkot. Dan lalu ditulislah di belakang mobilnya itu, perpuluhan mulanya, peleado mulana. Jadi karena dia bangkrut karena memberi persembahan pilihan, akhirnya dia merasa bangkrut dalam hidupnya. Nah, ini pemahaman yang salah. Kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan sogokan, bukan umpan pancingan kepada Tuhan untuk menerima berkat, tetapi adalah rasa syukur kita kepada Tuhan, baik meningkat atau menurun usaha kita, baik sakit ataupun sehat kita, baik sejahtera ataupun miskin kita, baik sukses atau gagal kita, tetap memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ketundukan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang paling penting bahwa kita masih hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu semua peristiwa dalam kehidupan kita hendaklah membawa kita untuk semakin mengerti dan semakin mengaminkan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku, karena itulah yang terbaik. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita ada beberapa peristiwa. Ayub yang saleh itu juga kehilangan semua putra dan putrinya, juga kehilangan hartanya, juga sakit dia. Adakah di antara kita yang lebih saleh dari Ayub? Saya tidak bisa jamin itu, karena saya sendiri tidak bisa merasa lebih saleh dari Ayub. Tapi juga kehilangan harta kekayaannya, kehilangan putra dan putrinya, dia sakit juga. Lalu kemudian dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai dengan ayat 3, ketika ada orang buta, lalu murid-murid Yesus berkata, Yesus, guru, siapakah yang berdosa sehingga orang ini lahir dengan buta? Apakah dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya sehingga dia terlahir buta? Apa Yesus katakan, bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi apapun yang kita alami, naik turunnya, pasang surutnya kehidupan kita, sehat sakitnya kita, sukses atau belum suksesnya kita mau berkata, dalam hidupku, di dalam keluargaku, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan, kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kesabaran Tuhan adalah kasih karunia. Ini dalam ayat 6 sampai dengan ayat 9 tadi tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Jadi sekali lagi, kesabaran Tuhan adalah kasih karunia. Ternyata si pemilik kebun anggur ini sangat kesal, kecewa dengan pohon ara itu, karena dia ternyata hidup bersama dengan pohon anggur. Bagi seorang petani pekebun anggur, pasti tanah di mana anggur ditanam, pasti tanahnya itu dikelola dengan baik. Itu pasti itu. Lalu pasti diberi pupuk yang baik, dikasih juga irigasi yang baik, pengairan yang baik. Pasti juga diperhatikan dengan baik. Itu setiap orang yang menanam anggur. Jadi kalau ada orang menanam cabai tidak pernah kasih pupuk, juga tidak diberi tanah yang baik, juga tidak disiangi, tidak dicabut rumputnya, itu adalah manusia yang suka mengeksploitasi tanaman. Ingin mendapatkan sesuatu, tidak mau berkorban sesuatu.
Nah, ternyata walaupun di tanah yang baik, pohon ara itu tidak juga memberi buah yang baik. Nah, sebatang pohon ara akan berbuah mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun kelima. Nah, bayangkan kalau si punya kebun ini menunggu sampai 3 tahun, tapi juga tidak berbuah. Betapa kecewaannya dia. Ini sama seperti orang yang kuliah, maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Orang yang udah kuliah sampai 7 tahun, toh juga tak dapat ijazah, amang taheng ngerine ya teh. Udah sampai 7 tahun atau 8 tahun, sampai dikatakan MA. Belum S1 sudah MA, mahasiswa abadi, tapi tak dapat juga ijazahnya. Betapa menyedihkan itu bagi seorang orang tua. Nah, sudah 3 tahun menunggu tetapi tidak juga menghasilkan, itu dalam ayat 7 itu. Belum juga ditemukan buah dari pohon ara itu. Tentu ini sangat mengecewakan. Karena apa? Setidaknya dia rugi 3 hal. Yang pertama, rugi waktu sampai 3 tahun. Andaikan dia tahu pohon ara itu tidak berbuah, dia sudah mungkin bisa mengganti dengan pohon ara yang lain. Nih, kalau di Riau ini disebut sawit jantan, ya. Kalau sudah namanya sawit jantan itu ditanam, bagaimanapun ditortori tidak akan pernah ini berbuah. Dan lalu yang kedua, biasanya sawit jantan atau pohon yang tidak berbuah itu sangat rakus. Dia akan menghisap unsur-unsur hara di tanah itu sehingga tanaman yang di dekatnya akan menjadi kerdil. Nah, jadi sudah rugi waktu, rugi lagi kualitas tanah itu. Makanya dikatakan di dalam ayat 7 ini, tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi lalu yang ketiga, dia akan rugi juga dalam, ya, dia akan rugi juga dalam harapannya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana ini kita gambarkan dengan kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan telah memberikan kepada kita segala yang terbaik. Apakah Tuhan menginginkan hidup kita percuma dan sia-sia? Pasti tidak. Nah, karena itu sebagaimana perasaan kita sangat kesal dan kecewa terhadap tanaman kita yang tidak pernah menghasilkan buah, pekerjaan kita yang tidak pernah memberi sesuatu yang baik kepada kita, bayangkan seperti itulah kecewanya Tuhan kepada kita. Lalu di dalam ayat 8 dikatakan, di ayat 7 itu, tebanglah dia. Sudahilah waktunya, akhirilah hidupnya, toh juga tidak berguna. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat 8, tetapi kata pengurus ladang itu, bersabarlah Tuhan. Berikanlah waktunya. Siapa tahu, ya, barangkali, mungkin tidak ada yang pasti di situ. Karena itu hambanya. Nah, mungkin tahun depan dia akan menghasilkan buah. Sekali lagi, si empunya kebun itu katakan tebanglah. Lalu si pengurus kebun itu berkata, sabarlah dulu Tuhan. Jadi sudah diberikan sekali kesempatan, lalu diminta lagi sama hambanya itu sekali lagi kesempatan. Tapi jangan sampai 3 kali. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali masih juga kumaafkan. Ketiga kali jangan sampai. Nah, ini tadi yang kita dengarkan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Carilah Tuhan selama ia, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Jadi carilah Tuhan selama, ya. Selama artinya selagi ada kesempatan. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Kalau sudah jauh, kita tidak akan bisa mengejar Tuhan. Selagi ada kesempatan. Karena itu, poin yang kedua mau kita renungkan dalam kehidupan kita.
Kesabaran Tuhan bagi kita adalah kasih karunia. Karena itu ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Karena itu suara yang ketiga dari firman Tuhan ini, mari berubah oleh firman Tuhan. Kalau sudah diberi kesempatan sekali, diberi kesempatan kedua, jangan tunggu lama-lama. Bersegeralah. Jangan menunda waktu. Bersegeralah. Karena waktu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, secara kodrat semua makhluk pasti berubah, ya. Dan waktu dalam hidup kita selalu mengalir. Ada seorang filsuf Yunani berkata pantare, artinya semuanya berubah. Panta itu artinya semua. Pantare, semua berubah dan mengalir, tidak ada yang tetap. Nah, waktu hidup kita juga pasti terus mengalir. Tidak ada di antara kita yang berulang tahun 30 tahun 2 kali. Ya kan? Adong dihamu nama ulang tahun ke-17 2 kali? Tidak ada. Sekalipun siklus hari-hari yang kita jalani adalah pagi, siang, malam, pagi, siang, dan malam. Tetapi waktu kehidupan kita itu tidak pernah kembali. Tanggal 20 Maret 2022 hanya sekali ini. Jangan harap akan berulang lagi tahun depan. Tidak akan pernah. Jadi semua hidup kita berubah dan mengalir dan tidak akan pernah berhenti di satu titik. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti ya kita menginginkan perubahan dalam hidup kita, yang ibu-ibu selalu mengharapkan berubah suaminya. Apanya yang berubah? Gajinya semakin besar, ya kan? Yang tadinya karyawan ingin berubah menjadi pengusaha. Yang tadinya anak buah menjadi bos. Yang tadinya anak-anak menjadi dewasa. Ya, yang tadinya belum dapat rokap, sekarang dapat rokap. Yang tadinya dipanggil Mama Tuti, sekarang Opung Tuti. Jadi berubah dari mama menjadi opung. Semua itu perubahan dalam kehidupan kita. Semua kita pasti menginginkannya. Ingat ya, terutama para anak muda, jangan terus menerus mau menjadi anak. Menjadi anak-anak. Anak TK mungkin hanya 2 tahun. Anak SD 6 tahun. Anak SMP berapa tahun? 3 tahun. Anak SMA 3 tahun. Anak muda atau anak gadis jangan sampai lewat dari 5 tahun. Udah berapa lama kau jadi anak gadis? 5 tahun Pak Pendeta. Aduh, itu udah terlalu lama. Jadi jangan berlama-lama menjadi anak-anak. Menjadi anak gadis, menjadi anak muda. Berubahlah menjadi orang tua. Nah, karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Nah, sama halnya juga dalam hal iman kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, janganlah kamu sama seperti anak-anak dalam pemikiran, dalam iman, dalam perbuatan baik. Tetapi kita semua bisa tetap menjadi anak-anak hanya dalam satu hal, yaitu anak-anaklah kita dalam perbuatan jahat. Anak-anaklah kita dalam perbuatan dosa, melakukan dosa dan kejahatan tidak yang canggih-canggih. Itulah dosa anak-anak. Karena itu firman Tuhan ini membawa kita, mengajak kita, suara firman Tuhan ini mengajak kita untuk berubah, diubah oleh firman Tuhan, diubah oleh roh Tuhan. Bertobat, berubah untuk semakin sempurna, sama seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Amin.